gitu, otoritariannya itu di mana gitu, karena itu perlu dielaborasi, karena saya yakin betul ya statement Bu Mega itu adalah menjaga iklim demokrasi kita. Sepakatlah kita nggak mau kembali ke zaman Orba. Kita komitmen kok akan berpesta demokrasi dengan riang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi. Kita udah komitmen dari hulu ke hilirnya, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Valdo Maldini, mempertanyakan komentar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahwa penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru. Valdo menyebut pernyataan Megawati perlu dielaborasi lebih jauh. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menyebut pemerintah sekarang terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Ia mengaku bingung otoritariannya di mana, itu perlu dielaborasi. Sepakat kita tidak mau kembali ke masa Orde Baru. Ia memahami betul Megawati itu Orde Baru, merasakan betul tidak enaknya zaman itu, pasti tidak enak. Kita itu juga bingung ini kritiknya buat siapa, lebih tepatnya di mana. Kami memahami betul Bu Mega hidup di zaman Orde Baru, merasakan bagaimana tidak enak di keadaan zaman itu, pasti nggak enak banget. Jadi kalau di Orde Baru itu kan sebenarnya pemerintah tertutup. Hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau zaman Orba orang kritik hilang. Hari ini emang begitu? Kan enggak. Hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau ada yang sama, ayo diprotes. Namun, politikus PDIP Deddy Sitorus langsung mengklaim pihaknya mengalami tekanan-tekanan jelang pemilu 2024. Kalau soal Orde Baru, Valdo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun, jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Ia menyebut calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, dihalang-halangi, kuliah umumnya dibatalkan, serta pihak yang mengundang ex-gubernur Jawa Tengah itu diancam. Deddy lalu mengatakan, Valdo, waktu Soeharto jatuh, kamu baru 10 tahun, kalau tidak 8 tahun. Jadi kamu tidak mengerti apa itu Orde Baru. Kalau soal Orde Baru, Valdo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun, jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Apakah saat kekuasaan Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya. Apakah ada pemilu waktu Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Secara demokrasi prosedural jalan, tapi demokrasi substansialnya nggak ada. Deddy pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan gugatan pengubahan syarat usia Capres-Cawapres, sehingga Gibran Rakabuming Raka bisa maju mendampingi Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana Pak Ganjar di berbagai tempat dihalangi, bahkan menginap di desa pun nggak boleh. Kepala desanya diancam, ya, orang yang mengundang tuan rumahnya juga diancam, sehingga harus nginap di pesantren. Berapa kali mau melakukan kegiatan kuliah umum itu dibatalkan karena katanya mohon maaf Pak, kami ditegur. Kita lihat bagaimana kepala desa dipanggil oleh direktur kriminal umum.